Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Sulawesi, yakni Kerajaan Gorontalo. Kerajaan Gorontalo atau Makassar. Kerajaan Makassar terbentuk dari dua kerajaan di Sulawesi, yaitu Goa dan Talo. Makassar memiliki letak yang strategis karena menjadi bandar penghubung antara Malaka, Jawa, dan Maluku. Kebudayaan Islam menjadi ciri yang menonjol dari masyarakat Sulawesi Selatan. Masyarakat Sulawesi memiliki tradisi merantau dan pandai membuat perahu pinisi. Tradisi tersebut yang membuat orang-orang Sulawesi memiliki tradisi berlayar. Raja-raja Makassar setelah masuknya Islam bergelar Sultan. Dalam menjalankan pemerintahannya, Sultan dibantu oleh suatu dewan yang disebut Kasuyang Salapanga atau Majelis Sembilan atau Bate Salapanga. Sebagai pembantu Sultan yang menjalankan undang-undang pemerintahan, dewan diawasi oleh seorang pemimpin yang disebut Pacalaya atau hakim. Sesudah Sultan, jabatan di bawahnya adalah Pabicara Buta atau Mangkubumi yang dibantu oleh Tumai-Lalang Matowa dan Tumai-Lalang Malolo. Tumai-Lalang Matowa bertugas sebagai pegawai tinggi yang menyampaikan perintah Sultan kepada Bate Salapanga. Tumai-Lalang Malolo adalah pegawai tinggi urusan istana. Panglima tertinggi atau laksamana disebut Anrong Guru Lampona Tumak Jannangang. Bendahara kerajaan disebut Opu Baliraten yang bertugas mengurus perdagangan dan hubungan luar negeri. Pejabat bidang keagamaan dijabat oleh qadi yang dibantu imam, khatib, dan bilal. Sultan Alauddin adalah Raja Makassar pertama yang memeluk agama Islam. Ia berkuasa dari tahun 1591 sampai 1638 Masehi. Sebelumnya, Sultan Alauddin bernama asli Karaeng Maktowaya Tuma Menanga Ri Agamana. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Makassar berkembang menjadi kerajaan maritim. Para pelaut Makassar mengembangkan perahu-perahu layar jenis pinisi dan lambo. Dengan majunya perdagangan, kehidupan masyarakat Kerajaan Makassar menjadi sejahtera. Setelah Sultan Alauddin wafat, Kerajaan Makassar dipimpin oleh Muhammad Said dari tahun 1639 sampai dengan 1653 Masehi. Sayangnya, catatan-catatan sejarah mengenai masa pemerintahan Muhammad Said kurang banyak ditemukan. Setelah Muhammad Said, Raja Makassar berikutnya adalah Sultan Hasanuddin. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin dari tahun 1654 sampai 1660 Masehi, Kerajaan Makassar mencapai puncak kejayaan. Ia berhasil membangun Makassar menjadi kerajaan yang menguasai jalur perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur. Pada masa Hasanuddin terjadi peristiwa yang sangat penting. Persaingan antara Gorontalo, Makassar, dan Bone yang berlangsung cukup lama diakhiri dengan keterlibatan Belanda dalam Perang Makassar dari tahun 1660 sampai 1669 Masehi. Perang ini juga disulut oleh perilaku orang-orang Belanda yang menghalang-halangi pelaut Makassar membeli rempah-rempah dari Maluku dan mencoba memonopoli perdagangan. Keberaniannya melawan Belanda membuat Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur. Dalam perang ini, Hasanuddin tidak berhasil mematahkan ambisi Belanda untuk menguasai Makassar. Dengan terpaksa, Makassar harus menyetujui perjanjian Bongaya tahun 1667 yang isinya dengan keinginan-keinginan Belanda. Berikut ini perjanjian Bongaya. 1. Belanda memperoleh monopoli dengan rempah-rempah di Makassar. 2. Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. 3. Makassar harus melepas daerah kekuasaannya di luar Makassar. 4. Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Kekalahan Makassar terhadap Belanda mengakibatkan hal-hal berikut. 1. Berakhirnya kekuasaan Makassar sebagai penguasa pelayaran dan perdagangan di Indonesia Timur. 2. Orang-orang Makassar yang tidak dapat menerima perjanjian serta kekalahan meninggalkan daerahnya. Mereka banyak yang tinggal di Banten dan Jawa Timur yang dipimpin oleh Karaeng Galesung dan Montemeramu.
Walaupun perjanjian sudah ditandatangani, Sultan Hasanuddin tetap berjuang melawan Belanda. Setelah benteng Sombapu jatuh ke tangan Belanda, Sultan Hasanuddin turun takhta. Kekuasaannya diserahkan kepada putranya, Mapasomba. Belanda sangat mengharapkan tindakan kooperatif dan Mapasomba. Namun kerajaan Makassar berhasil dipukul mundur oleh Belanda. Dengan demikian, Makassar dan jalur perdagangannya dikuasai oleh Belanda.